Untuk menghadapi Guru Wan, Xiu Qiang kemudian menggunakan palu raksasanya untuk memblokir pukulan tersebut. Akan tetapi, kekuatan murni aura fist Guru Wan yang ditingkatkan mengirim Xiu Qiang terbang, hingga menabrak dinding dengan dampak yang begitu besar. Dengan amarah yang memuncak serta aura yang meningkat, Xiu Qiang lalu berdiri dan berkata, bahwa sepertinya Guru Wan benar-benar menginginkan kematian. Guru Wan, yang sekarang memancarkan aura gelap kemudian mengejeknya, mengatakan agar Xiu Qiang untuk terus maju. Melihat Guru Wan dalam keadaan ini, salah satu senior dari Guild Hunter menjelaskan kepada juniornya, jika inilah hal yang paling menakutkan tentang maniak pertempuran atau Guru Wan. Karena semakin lama dia bertarung, akan semakin kuat semangat bertarungnya. Dan semakin kuat semangat bertarungnya, semakin menakutkan pukulan pertempurannya. Tiba-tiba, Guru Wan mendengar suara detak jantung yang keras, membuatnya bingung dan bertanya, dari mana suara itu berasal. Sementara itu, Xiu Qiang maju ke arahnya. Palunya membesar dan melepaskan sejumlah besar aura merah yang nampak sangat kuat serta berbahaya, membuat ketegangan di udara sangat terasa. Ini akan menjadi pertarungan antara dua pemburu tingkat tinggi. Sementara semua mata tertuju pada pertarungan Guru Wan dan Xiu Qiang, perhatian Ma Fei malah terpaku pada palu yang dibawa oleh Xiu Qiang. Dia bisa merasakan roh di dalamnya, roh yang terlihat sangat berbahaya. Xiu Qiang, yang memancarkan aura mematikan, kemudian berjalan menuju Guru Wan dengan niat membunuh yang begitu kuat. Melihat hal tersebut, anggota senior Guild Hunter sekarang terlihat ketakutan dan memperingatkan yang lain, jika ketua mereka telah didorong ke batasnya, dan kali ini, dia benar-benar ingin membunuh. Namun, Guru Wan, yang memahami niat Xiu Qiang, kembali tertawa dan mengejeknya, jika itu konyol sekali. Keduanya pun lalu bersiap untuk bertarung, tetapi tepat ketika pertempuran mereka akan dimulai, tiba-tiba sebuah pedang yang diselimuti aura ungu turun dari langit dengan kekuatan luar biasa, mendarat di antara mereka. Aura dari pedang itu begitu kuat sehingga menekan tanah, menciptakan tekanan yang bisa dirasakan oleh semua orang di sana. Salah satu anggota Guild Hunter pun kemudian berkata, bahwa seolah-olah bahkan gerakan sekecil apapun dapat merenggut nyawa mereka. Sementara itu, Guru Wan melihat pedang itu seketika langsung mundur, menyadari bahwa pertarungannya dengan Xiu Qiang harus dihentikan. Di sisi lain, Xiu Qiang menjadi sangat gugup. Dia segera mengenali pedang itu sebagai pedang Kunwu, yang merupakan peralatan peringkat es. Kecemasannya semakin dalam, karena dia tahu, jika satu-satunya master pedang Kunwu adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia. Qiao Yu, yang mengamati aura pedang tersebut kemudian berspekulasi, jika mungkinkah itu pedang milik kepala sekolah. Tebakan Qiao Yu ternyata benar, karena itu memanglah kepala sekolah Ji Pingyang. Kepala sekolah Ji, yang tampak marah kemudian menuntut penjelasan dari Xiu Qiang, karena kalau tidak, Guild Hunternya akan ia musnahkan sekarang juga. Namun, saat kepala sekolah Ji sedang mengatakan itu, tiba-tiba seseorang dari Guild Hunter menyerangnya sembari menyebutnya tua bangka. Orang itu juga berkata, apakah kepala sekolah Ji pikir dia bisa melenyapkan Guild Hunternya? Melihat hal itu, Xiu Qiang menjadi sangat panik dan langsung berteriak menyuruh anggotanya itu untuk berhenti. Namun, itu sudah terlambat, karena cambuk dari anggota Guild Hunter itu sudah melilit tubuh kepala sekolah Ji. Di sisi lain, Hunter muda itu tertawa dengan penuh percaya diri, berkata Xiu Qiang untuk jangan khawatir. Pak tua ini diikat oleh Immortal Breaking Whip-ku, bahkan jika dia kuat, dia tidak akan bisa melarikan diri, ucapnya. Akan tetapi, kepala sekolah Ji bahkan tidak mengeluarkan pedangnya, dan dengan sekali jentikan jari, dia menciptakan sinar angin tajam yang mencabik-cabik cambuk itu menjadi berkeping-keping. Hunter muda itu pun seketika langsung terkejut, bertanya, bagaimana mungkin senjata rang B miliknya dengan mudah dihancurkan begitu saja. Namun, sebelum Hunter itu bisa bereaksi, sinar angin kepala sekolah Ji tiba-tiba menghantamnya. Hunter itu pun kemudian meminta bantuan, tapi itu sudah terlambat. Dia musnah begitu saja, berubah menjadi debu dan menghilang sepenuhnya. Melihat hal itu, semua orang dari Guild Hunter tertegun dan menjadi sangat ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa dengan sekali serangan biasa, kepala sekolah Ji bisa membunuh seorang hunter tingkat tinggi. Salah satu dari mereka lalu bertanya, apakah itu kekuatan pendekar pedang nomor 1 di dunia? Terlebih lagi, dia bahkan tidak mengeluarkan pedangnya.
Setelah itu, kepala sekolah Ji menoleh ke arah Xiu Qiang dan kembali menuntut penjelasan. Dengan gugup, Xiu Qiang lalu menunjuk ke arah Qiao Yu dan yang lainnya sembari berkata, bahwa murid-murid dari Universitas Jingdu telah menculik anaknya. Xiu Qiang juga berkata, jika dirinya terpaksa datang ke Universitas Jingdu untuk menyelamatkan anaknya itu. Jengkel, kepala sekolah Ji bertanya dengan berkata, jadi, inilah sebabnya kamu membuat masalah di gerbang Universitas Jingduku. Xiu Qiang pun membenarkannya dengan ucapan yang nampak gugup. Dia lalu memohon kepada kepala sekolah Ji untuk mengembalikan saja putranya dan ia akan membiarkan masalah ini berlalu. Dia juga berjanji, jika guild hunternya tidak akan mengejar Qiao Yu dan yang lain lebih jauh dan akan segera pergi. Xiu Qiang pun mencoba untuk mengajukan banding kepada kepala sekolah Ji, tetapi sebelum dia sempat berbicara, kepala sekolah Ji menatapnya dengan tajam dan menawarkan dua pilihan kepadanya, pergi atau mati. Ma Fei, yang menyaksikan itu semua seketika langsung terkesan dan berkata, ya ampun, sekarang ini adalah pendekar pedang sesungguhnya. Inilah ahli yang sebenarnya. Aku benar-benar telah menyia-nyiakan hidupku sampai sekarang. Di sisi lain, Xiu Qiang semakin frustrasi dengan posisinya sekarang. Ji Pingyang, kau memiliki beberapa pengaruh bukan? Apakah kau benar-benar setidak masuk akal ini? Ucap Xiu Qiang. Mendengar hal tersebut, kepala sekolah Ji lalu menjawab, bahwa ketika Xiu Qiang membuat masalah di gerbang Universitas Jingdunya dan melukai murid-muridnya, apakah dia juga mempertimbangkan alasannya? Xiu Qiang pun lalu lanjut berkata, jika murid-murid dari Universitas Jingdunya telah menculik putranya. Dia juga berkata, apakah kepala sekolah Ji benar-benar akan menutupi mereka, meskipun mereka yang salah? Namun, sebelum kepala sekolah Ji dapat menjawab pertanyaan tersebut, Xiangdi tiba-tiba berteriak dari belakang, jika guild hunternya lah yang menyerang mereka terlebih dahulu. Mendengar itu, kepala sekolah Ji menyeringai dan berkata, ya, aku akan menutupi mereka, dan jika tidak ada masalah, maka pergilah. Xiu Qiang menjadi sangat marah mendengar itu, tetapi dia tahu, jika dia tidak bisa menunjukkan amarahnya di depan kepala sekolah Ji. Namun, kepala sekolah Ji belum selesai sampai di situ. Dia kemudian mencengkeram gagang pedangnya, dan dengan dingin memerintahkan Xiu Qiang untuk pergi. Kepala sekolah Ji juga berkata, bahwa dirinya akan menghitung sampai 3. Saat kepala sekolah Ji mulai menghitung, Xiu Qiang langsung berbalik dan memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Tetapi sebelum mereka pergi, tiba-tiba Qiao Yu memanggil Xiu Qiang dari belakang. Sambil menyeret Huang bersamanya, Qiao Yu berkata, jika bagaimana kalau mereka membuat kesepakatan. Mendengar hal itu, kemarahan Xiu Qiang menjadi memuncak. Ia berkata, bahwa itu adalah sebuah pemerasan dan benar-benar memalukan. Namun, saat Xiu Qiang melihat tatapan tajam kepala sekolah Ji, dia langsung menenangkan dirinya dan bertanya, apa yang Qiao Yu inginkan untuk membebaskan anaknya itu. Qiao Yu pun langsung menyeringai dan menyuruh Xiu Qiang untuk jangan khawatir, berkata, jika ini bisa diselesaikan hanya dengan sedikit uang dan palu yang ia bawa. Mendengar itu, wajah Xiu Qiang langsung memerah karena marah. Xiu Qiang berkata, jika mustahil, karena senjatanya merupakan item rang A, yang diperkuat sampai 7 kali. Xiu Qiang lalu melanjutkan, bahwa jika Qiao Yu bersikeras pada persyaratan itu, maka Qiao Yu bisa menahan Huang, sedangkan dirinya akan pulang malam ini, dan membuat palu yang lain untuk Qiao Yu. Baik Qiao Yu dan Huang seketika langsung tertegun mendengar jawaban Xiu Qiang. Setelah itu, Qiao Yu lalu mengganti permintaannya kepada Xiu Qiang. Beri aku 1 set lengkap peralatan rang C atau lebih tinggi dan aku akan melepaskannya, ucap Qiao Yu. Xiu Qiang pun setuju, dan menyuruh Qiao Yu untuk melepaskan Huang terlebih dahulu. Namun, Qiao Yu menolak itu dan meminta Xiu Qiang untuk memberikannya equipment yang dirinya minta terlebih dahulu, baru ia akan melepaskannya. Xiu Qiang mengepalkan tangannya, tergoda mendengar hal itu. Xiu Qiang kemudian menatap kepala sekolah Ji yang sedang melihatnya, dan seketika itu, ia langsung mengeluarkan beberapa peralatan dan melemparkannya ke tanah. Ambil ini, ucap Xiu Qiang. Setelah itu, Qiao Yu langsung melepaskan Huang sembari menyuruhnya untuk pergi. Beberapa saat kemudian, setelah Xiu Qiang dan anak buahnya pergi, kepala sekolah Ji mendekati Qiao Yu dan yang lainnya,
mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah bertindak cukup ceroboh kali ini. Dia menunjukkan bahwa kekuatan mereka kurang, dan bahwa memprovokasi guild yang kuat seperti Guild Hunter, yang berspesialisasi dalam menangkap orang melalui dungeon. Kepala sekolah Ji juga berkata, jika itu akan memudahkan mereka untuk menyergap Qiaoyu dan yang lain, selama ekspedisi dungeon di masa mendatang. Ma Fei pun kemudian mencoba menjelaskan, jika itu tidak seperti apa yang kepala sekolah Ji pikirkan, karena Guild Hunter lah yang menyerang mereka terlebih dahulu. Namun, kepala sekolah Ji tidak mendengarkannya dan berkata, bahwa benar atau salah itu tidaklah penting. Bahkan jika mereka benar, itu tidak akan menghentikan Guild Hunter untuk menargetkan mereka. Kepala sekolah Ji juga berkata, bahwa hanya tinjulah yang mewakili kebenaran sesungguhnya. Qiaoyu kemudian bertanya kepada kepala sekolah Ji, apakah mereka telah melakukan hal yang salah. Kepala sekolah Ji pun kemudian menjawab, jika satu-satunya kesalahannya adalah tidak cukup teliti. Ia menjelaskan, bahwa Qiaoyu telah membiarkan mereka melacaknya, sehingga mereka tahu, jika Qiaoyu dan yang lain berasal dari Universitas Jingdu. Dengan ekspresi serius, kepala sekolah Ji menambahkan, bahwa jika itu dirinya di masa mudanya yang melakukan aksi seperti itu, Huang Xiuqiang tidak hanya akan diperas, karena dia bahkan tidak akan pernah tahu siapa yang melakukannya, bahkan dalam nafas kematiannya. Setelah itu, kepala sekolah Ji berbalik dan menghela nafas sambil berkata, jika Qiaoyu dan yang lain masih jauh dari dirinya di masa muda. Mendengar kata-kata kepala sekolah Ji, Qiaoyu, Ma Fei, dan Xiangdi, menyadari betapa luar biasanya kepala sekolah Ji di masa mudanya, dan secara bersamaan memberi jempol kepadanya. Beberapa waktu kemudian, di asrama laki-laki, Qiaoyu, Ma Fei, dan Xiangdi berkumpul di sebuah ruangan. Terlihat Qiaoyu meletakkan semua equipment Rang Ce yang dia dapatkan dari Xiuqiang di atas meja. Melihat barang-barang tersebut, Xiangdi kemudian berkata, saudaraku Yu, aku harus mengatakan, Guild Hunter benar-benar kaya. Namun, Qiaoyu menyuruh Xiangdi untuk berhenti mengoceh dan menjelaskan, bahwa setiap orang akan mendapat 2 item dan menyuruh mereka untuk memilihnya sendiri. Equipment pertama Qiaoyu adalah sepatu angin Rang Ce, yang memiliki efek memungkinkannya meluncur di belakang musuh dengan kecepatan seperti angin, saat berada dalam jarak 1 meter dari mereka. Ini tidak dapat digunakan pada target yang sama dalam waktu 30 detik. Equipment keduanya adalah helm singa perak Rang Ce, yang meningkatkan pertahanan kepala sebesar 50 poin dan memblokir satu serangan yang ditargetkan ke kepala. Cooldownnya adalah 24 jam, dan tidak memiliki batasan kelas. Melihat helm itu, Qiaoyu pun berpikir, atribut helm singa perak agak biasa-biasa saja. Memang, itu memblokir serangan ke kepala, tetapi cooldownnya terlalu lama. Sementara itu, baik Xiangdi maupun Ma Fei puas dengan peralatan mereka. Xiangdi kemudian bertanya kepada Qiaoyu, tentang apa rencananya selanjutnya. Qiaoyu pun kemudian menjawab, jika dirinya akan melanjutkan kelas, dan mungkin mencoba untuk memulihkan ingatannya. Qiaoyu juga berkata, jika dirinya merasa ingatan yang hilang itu sangat penting baginya. Mendengar itu, baik Xiangdi maupun Ma Fei terdiam, tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, semua siswa kelas kesatria berkumpul di lapangan pelatihan. Mereka masih membicarakan tentang apa yang terjadi pada hari sebelumnya, dan seorang siswa bertanya kepada yang lain, tentang bagaimana menurut mereka tentang kekuatan sejati kepala sekolah Ji. Siswa lain pun menjawab dengan berkata, bahwa di dalam Inner World siapapun yang layak disebut sebagai True Powerhouse harus memenuhi satu syarat, yaitu, mereka harus membunuh ular dunia, Jormungandr, sendirian. Ia juga menjelaskan, jika 5 tahun lalu, kepala sekolah Ji mengalahkan ular raksasa itu hanya dalam 5 serangan. Saat para siswa mengobrol, guruan tiba dan menyuruh semua orang untuk tenang. Dia lalu mengumumkan, jika mereka semua berhasil dalam tahap pertama pelatihan, dan sekarang mereka akan beralih ke tahap kedua. Ketika para siswa mendengar tentang tahap kedua, mereka semua menjadi serius. Qiaoyu, yang berdiri di antara mereka, sama penasarannya dengan yang lainnya. Setelah itu, guruan mengatakan kepada para siswa untuk tidak terlalu khawatir. Dia menjelaskan, jika tahap pertama berfokus pada pertahanan, sedangkan tahap kedua akan berfokus pada pelatihan ketangkasan. Sebagai seorang body refiner,
kekuatan dan pertahanan saja tidak cukup. Tanpa ketangkasan, kalian hanya akan menjadi target yang lamban dan ditakdirkan untuk dibunuh dengan mudah. Inilah sebabnya kelas Body Refiner adalah salah satu yang paling sulit untuk berhasil di Inner World. Ini kuat pada awalnya, tetapi seiring perkembangan, ini menjadi tantangan untuk menyeimbangkan kekuatan, pertahanan, dan ketangkasan. Itulah sebabnya sangat sedikit Body Refiner yang pernah mencapai high rank, ucap Guru Wan. Di sisi lain, ketika Qiaoyu mendengar tentang pelatihan ketangkasan, dia tersenyum, berpikir, jika itu sempurna untuk dirinya. Qiaoyu juga berpikir, jika ketangkasannya terlalu rendah, dan ia tidak bisa mengandalkan efek cincin leluhur mayat sepanjang waktu. Setelah itu, Guru Wan meyakinkan para siswa untuk jangan khawatir, karena tahap kedua jauh lebih mudah. Dengan itu, mereka semua mulai berteleportasi. Beberapa detik kemudian, semua siswa telah berteleportasi ke sebuah dungeon rang C di permukaan laut yang disebut Jurang Laut Dalam. Dungeon tersebut terdiri dari lautan luas dengan beberapa pulau kecil dan besar. Sementara itu, para siswa tiba di sebuah pulau kecil di dekat pulau yang lebih besar. Saat mereka melangkah keluar, mereka disambut oleh pemandangan gelombang yang kuat dan menerjang. Beberapa siswa bertanya-tanya dengan keras, apakah Guru Wan berencana membuat mereka menghindari gelombang laut itu? Guru Wan pun menjelaskan, jika tahap kedua pelatihan ini cukup sederhana, karena mereka hanya perlu menyeberangi pilar-pilar di depan mereka. Guru Wan juga menambahkan, bahwa jika mereka mencapai puncak gunung di seberang dalam waktu 5 menit, mereka akan dinyatakan lulus. Mendengar hal itu, Qiaoyu segera menganalisis situasi tersebut, mengamati bahwa pilar-pilar batu terus-menerus diterjang oleh gelombang, sehingga membuatnya sangat licin. Berdiri kokoh di atasnya akan sulit, pikirnya. Terlebih lagi, beberapa pilar terlihat terkorosi oleh air laut, yang berarti mereka bisa runtuh dengan satu langkah yang salah. Qiaoyu menyadari bahwa tahap ini tidak hanya akan menguji ketangkasan, tetapi juga waktu reaksi dan penilaian. Setelah itu, Guru Wan tersenyum saat dia memperhatikan reaksi para siswa dan bertanya, siapa yang ingin pergi terlebih dahulu? Seperti pada tahap pertama, Lin Lang maju dengan percaya diri sembari berkata, jika dirinya lah yang akan pergi terlebih dahulu. Dia kemudian melompat ke pilar pertama, tetapi begitu dia menginjaknya, dia seketika langsung terpleset. Namun, sebelum Lin Lang jatuh ke laut, dia melompat ke pilar berikutnya dan terus bergerak maju. Setelah menyeberangi beberapa pilar, Lin Lang berpikir bahwa dirinya telah berhasil menguasai dan menjaga keseimbangan. Melihat itu, seorang siswa lain bergumam, jika sepertinya itu tidak terlalu sulit. Akan tetapi, begitu Lin Lang menginjak pilar berikutnya, tiba-tiba seekor ikan melesat keluar dari laut seperti peluru dan menyerangnya. Lin Lang berhasil menghindari ikan itu, akan tetapi, dia langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke laut. Ketika dia jatuh, Guru Wan melemparkan rantai kepadanya dan berkata, agar Lin Lang kembali ke tepi sendiri. 15 menit kemudian, setelah berjuang melawan gelombang yang kuat, Lin Lang akhirnya berhasil memanjat kembali ke pulau kecil, dengan tubuh basah kuyup dan nampak kelelahan. Guru Wan lalu memberitahu semua siswa lainnya, jika ikan aneh tersebut disebut ikan pedang abu-abu, yang merupakan keunikan dari dungeon tersebut. Guru Wan juga berkata, bahwa setiap makhluk yang mencoba mencapai gunung di seberang akan menghadapi serangan dari ikan tersebut. Selain itu, tidak ada bahaya tambahan di sana. Karena penasaran, seorang siswa kemudian bertanya kepada Guru Wan, tentang berapa banyak ikan pedang abu-abu tersebut yang ada di bawah laut. Guru Wan pun tersenyum dan menjawab, jika sarang ikan pedang abu-abu ada di bawah sana, dan ada sekitar 100.000 ekor ikan yang mendiami tempat itu. Para siswa pun seketika langsung terkejut, mendengar jika ada 100.000 ikan pedang abu-abu di dalam air. Namun, saat para siswa sedang terkejut karena hal itu, Guru Wan tiba-tiba mengumumkan, bahwa orang pertama yang menyelesaikan tugas akan menerima hadiah khusus. Mendengar itu, semua orang menjadi bersemangat kembali, mengetahui hadiah Guru Wan tidak pernah mengecewakan. Seketika itu juga, mereka berdesakan menuju pilar-pilar, berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama memperoleh hadiahnya. Sebagian besar siswa melompat ke atas pilar dengan penuh semangat, beberapa bahkan mendorong orang lain ke laut untuk mendahuluinya. Namun,
Ada satu siswa yang tidak terburu-buru seperti yang lain, yaitu Qiaoyu. Dia berjalan tenang menuju pilar-pilar dengan rencana dalam pikirannya. Menggunakan cincin leluhur mayatnya, dia diam-diam menargetkan Guru Wan untuk mencuri setengah dari kelincahannya. Dengan kecepatan barunya ini, Qiaoyu berlari maju, meninggalkan semua orang dalam keadaan terkejut. Guru Wan memperhatikan kecepatan luar biasa Qiaoyu, dengan wajah yang nampak juga ikut terkejut. Sementara siswa lain berjuang untuk menyeimbangkan diri di atas pilar yang licin, Qiaoyu berlari melintasi mereka seolah-olah itu adalah tanah padat di dataran. Para siswa hampir tidak percaya pada mata mereka, melihat kecepatan Qiaoyu yang luar biasa. Sementara itu, seorang siswa di depan Qiaoyu berteriak, agar Qiaoyu tidak mendekatinya, karena pilar-pilar tersebut tidak dapat menahan dua orang sekaligus. Akan tetapi, Qiaoyu tidak berhenti. Dia melompat ke pilar yang sama dengan siswa itu dan segera melompat ke pilar berikutnya, menjaga keseimbangan sempurna, sementara yang lain hanya bisa mengambil langkah dengan hati-hati. Kecepatan dan kelincahannya kembali membuat semua orang tercengang. Qiaoyu tersenyum tipis, mengetahui rahasia kesuksesannya adalah sepatu bet Rangce yang baru saja dia dapatkan. Sepatu bet ini memungkinkannya untuk meluncur di belakang musuh dalam jarak 1 meter dengan kecepatan seperti angin. Dia tidak menyangka sepatu bet ini akan berguna secepat ini. Sementara itu, Lin Lang juga sedang maju, tetapi ikan pedang abu-abu kembali menargetkannya. Kali ini, Lin Lang sudah siap. Saat salah satu ikan menyerang, dia meninju dengan kekuatan penuh dan mengirimkannya terbang. Melihat metode Lin Lang, siswa lain dengan cepat menyadari bagaimana cara menghadapi ikan pedang abu-abu tersebut. Sementara Qiaoyu terus maju, Queen tiba-tiba terbangun dan berbicara kepadanya, berkata bahwa ada sesuatu yang luar biasa di gunung di seberang laut di depannya. Qiaoyu terkejut mendengar suaranya lagi. "Kau kembali?" tanyanya. Queen pun lalu menjawab, jika dirinya selalu ada di dalam diri Qiaoyu dan tidak pernah pergi. Mendengar itu, Qiaoyu tiba-tiba berhenti di salah satu pilar. "Aku tidak peduli apa yang ada di sisi lain gunung. Katakan padaku apa yang terjadi di Dungeon Pseudo Underworld," ucap Qiaoyu dengan tegas. Queen pun menghela nafas dan meminta maaf kepada Qiaoyu, karena ia tidak bisa mengatakannya. Qiaoyu terkejut dengan jawaban Queen dan langsung kembali bertanya, "Kenapa tidak?" Queen pun kembali menjelaskan dengan berkata, ketika Dungeon Pseudo Underworld runtuh, kemauan utama Innerworld memusatkan semua perhatiannya di sana. Untuk menghindari supaya tidak ketahuan, aku tidak punya pilihan selain bersembunyi. Akibatnya, aku tidak tahu dengan jelas apa yang terjadi setelahnya. Tapi satu hal yang pasti, ingatan yang hilang darimu bukanlah kecelakaan, karena itu disengaja. Mendengar itu, Qiaoyu seketika langsung bertanya, apa maksud dari perkataan Queen barusan? Queen pun lalu melanjutkan penjelasannya dengan berkata, bahwa Zuoyo menyegel ingatannya, karena Zuoyo tidak ingin Qiaoyu mengingatnya. Qiaoyu benar-benar bingung dan bertanya-tanya, mengapa Zuoyo melakukan hal itu. Namun, saat Qiaoyu tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba segerombolan ikan pedang abu-abu mengincarnya. Qiaoyu, yang dipenuhi amarah karena ingatannya yang hilang dan tindakan Zuoyo, seketika langsung melampiaskan amarahnya ke semua ikan yang mengarah padanya, yang membuat ikan-ikan itu mati seketika. Di sisi lain, semua siswa yang melihat Qiaoyu meninju ikan pedang abu-abu tersebut menjadi sangat ketakutan, berkata bahwa Qiaoyu terlalu buas. Tidak hanya para siswa, Guru Wan sama bingungnya karena dia tidak mengerti apa yang telah merasuki Qiaoyu. Guru Wan lalu berpikir, jika dia membawa para siswa ke tempat tersebut untuk melatih ketangkasan mereka. Tapi, mengapa Qiaoyu sekarang menangkap dan meninju ikan pedang abu-abu itu? Qiaoyu, yang sudah tenggelam dalam kemarahannya, akal sehatnya seketika langsung menghilang. Pikirannya dipenuhi oleh Zuoyo, karena mengapa Zuoyo menyegel ingatannya. Sambil memikirkannya, dia terus tanpa ampun membunuh ikan pedang abu-abu yang mendekatinya. Setelah menghilangkan semua ikan penyerang, Qiaoyu berhenti dan bertanya kepada Queen, apakah dia memiliki cara untuk mematahkan segel pada ingatannya. Queen pun kemudian berkata, bahwa ia tahu akan hal tersebut. Mendengar itu, Qiaoyu segera meminta Queen untuk membantunya mematahkannya. Namun, Queen memberitahu Qiaoyu
bahwa dia pertama-tama perlu mendapatkan sesuatu terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelum Queen bisa menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba tanda hitam mulai muncul di wajah dan tubuh Qiaoyu. Namun, Qiaoyu tidak memperhatikan itu dan bertanya kepada Queen, apa yang perlu dia dapatkan. Queen pun lalu menjawab, jika itu adalah mata hantu. Tiba-tiba, Qiaoyu mulai merasakan rasa sakit yang hebat di kepalanya. Qiaoyu mencoba menahan rasa sakit itu dan bertanya kepada Queen, apa itu mata hantu dan di mana dia bisa menemukannya. Queen, yang memperhatikan tanda hitam menyebar ke seluruh tubuh Qiaoyu, seketika langsung mendesaknya untuk melupakan mata hantu untuk saat ini. Qiaoyu, apakah tubuhmu baik-baik saja? Tanyanya, dengan suara khawatir. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Qiaoyu kehilangan kesadaran dan jatuh dari pilar di sana. Setelah itu, saat dia menyentuh air, ikan pedang abu-abu berkerumun untuk menyerangnya. Dan ketika Qiaoyu mulai tenggelam lebih dalam, Zuoyo muncul dalam bentuk roh, meraih tangannya, dan menariknya ke atas. Ketika Qiaoyu membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur, mengenakan pakaian seorang pasien. Kepalanya mulai sakit lagi, dan dia menyadari bahwa dia berada di rumah sakit. Mendengar suara Qiaoyu, Guru Xiaorong membuka pintu dan berkata, "Kau sudah sadar." Qiaoyu terkejut melihat Guru Xiaorong di sana dan bertanya, mengapa dia ada di sana. Sembari menuangkan teh, Guru Xiaorong menjawab, jika Ma Fei dan Xiang Di lah yang memberitahunya tentang apa yang terjadi. Guru Xiaorong pun kemudian menyerahkan teh tersebut kepada Qiaoyu, dan menyuruhnya untuk hati-hati, karena itu masih panas. Akan tetapi, tiba-tiba seseorang menendang pintu kamar Qiaoyu. Setelah itu, seorang pemuda berambut putih masuk dan langsung menatap tajam ke arah Qiaoyu dan Guru Xiaorong. "Rong, apakah ini si tampan yang kau datangi sejauh ini untuk kau temui?" ucap pria tersebut dengan marah.